Setelah Papua merdeka, Anda juga siap bekerja di negara Sosialis Republik Papua Barat. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sosialis terhadap nasionalis, TPNPB-OPM. Perang rahasia itu. Dalam sebuah cuplikan YouTube, pada tahun 2020, Sebi Sambom telah mewacanakan akan mendeklarasikan negara sosialis. Ada apa dengan sosialis atau komunis di konteks Indonesia hari ini? Di tengah isu komunis atau sosialis Indonesia, PKI, mulai nampak dari dalam politikus Indonesia. Fakta wacana deklarasi sosialis dalam YouTube itu membuktikan bahwa Sebi Sambom adalah pengkampanye Partai Komunis Indonesia. Analisa harian diskusi terbuka tentang sosialisme paham komunisme di Papua. Analisa harian pilihan. Sosialisme paham komunisme di Papua tanggal 5 September tahun 2022. Terima kasih untuk Tuan Victor Yeimo Ketua Umum KNPB dan Tuan Sam Awom Ketua Umum Garda P yang telah mendorong diskusi tentang sosialisme paham komunisme Papua dan tujuan besarnya bagi bangsa dan tanah kita Papua. Saya sudah membaca tulisan pada website sosialismepapua.com. Bahan diskusi itu. Dan paling tidak saya sudah sedikit memahami pikiran dari Tuan berdua sebagai penggagas forum saring gagasan sosialisme paham komunisme di Papua. Karena jarak tempat. Sehingga saya menulis pikiran saya tentang gagasan sosialisme padangan komunisme itu sendiri. Sebagai respon terhadap diskusi terbuka tersebut. Tuan, perlu diketahui. Selama terlibat sebagai aktivis mahasiswa hingga telah keluar dari kampus. Tidak bersentuhan langsung dengan organisasi politik, faksi tertentu. Dalam arti menjadi kader faksi secara langsung. Berbagai proses organisasi seperti pendidikan politik, Dikpol untuk memahami cara kerja organisasi hingga ideologi politik, atau berbagai Dikpol serupa, tidak saya lalui sebagai seorang kader. Sehingga mungkin saja saya tidak dapat memahami lebih jauh tujuan gagasan sosialisme paham komunisme ini bagi organisasi Tuan berdua. Namun demikian bukan berarti saya tidak dapat memahami maksud dan tujuan sosialisme yang sedang didiskusikan. Sewaktu masih di bangku SMA Merauke, secara tidak langsung saya dikenalkan pada sejarah tokoh Marxisme Kuba, Ernesto Che Guevara. Semenjak itu saya selalu penasaran dengan gagasan dan gaya perjuangan dari Che dan guru politik sekaligus rekan seperjuangan Fidel Castro. Pengenalan itu membuat saya selalu penasaran dengan berbagai gagasan dan ideologi yang berhubungan dengan kedua tokoh di atas. Sehingga mendorong saya mempelajari jejak perlawanan beberapa negara dengan sosialismenya, seperti Rusia, Kuba, Venezuela, Cina, dan negara lainnya yang berhubungan dengan ideologi tersebut dan masih terus mempelajarinya. Terlepas dari suatu sistem negara, saya juga menaruh perhatian kepada gaya berjuang tokoh-tokoh yang mempunyai peran dalam pergerakan negaranya itu. Sehingga saat melihat dan membaca gagasan pada website khusus ini, Sosialisme Paham Komunisme Papua, ada antusiasme dalam diri saya. Namun juga ada rasa penasaran. Seperti apa nantinya sosialisme kita? Bagaimana kita memulai? Ataukah hanya akan habis di kalangan intelektual muda Papua? Tuan, menurut saya sosialisme Papua adalah sebuah gagasan sebagai solusi perjuangan kita. Lama sekali kita menunggu sosialisme sebagai sebuah karakter perjuangan kita. Semua orang akan mengetahui bahwa perjuangan Papua telah ada di garis yang sesuai. Warna kita tidak akan lagi kabur oleh pandangan masyarakat luas. Kita akan mengatakan bahwa kita berada di kiri dan bukan ke kanan yang liberal. Kita tidak berjuang untuk merdeka dan setelahnya menjajah rakyat kita dengan sistem yang timpang. Namun kita berjuang untuk menciptakan suatu sistem yang dapat memberikan kehidupan yang baik dan keadilan bagi rakyat kita. Hal itu pasti akan tercipta di dalam gerakan sosialisme paham komunisme Papua alat kita. Untuk menerapkannya tentu tidaklah semulus yang kita bicarakan ini. Sebab gerakan ini selain sebagai sebuah aliran teori dan praktek, juga sebagai sebuah konsep tandingan bagi kapitalisme dan imperialisme barat di abad ini. Ini adalah sebuah gagasan besar dunia yang selalu bersinggungan hingga kini. Hanya ada dua pilihan bagi rakyat kita di Papua. Dua pilihan itu adalah liberal demokrasi atau sosialisme demokrasi. Masa depan rakyat kita sedang dipertaruhkan dengan kedua gagasan ini. Sehingga bagaimana kita sebagai pejuang bergegas dan mulai mengarahkan perjuangan kita. Sosialisme Papua yang telah Tuan berdua awali terlihat seperti itu.
Sebab di Papua banyak pejuang yang telah mempelajari bagaimana sosialisme dan gerakannya. Telah menyebut dirinya seorang Marxis atau seorang kiri. Mempelajari berbagai variannya dan membanggakannya. Namun belum tentu bersikap dalam perjuangan. Sebab perjalanan seorang yang hanya membanggakan Marxisme tidak akan berjalan lebih jauh dari seorang pejuang dan mayoritas rakyat yang diorganisir dengan ilmu yang sama. Tuan berdua adalah tokoh sosialisme baru di Papua. Dengan karakter perjuangan yang baru pula. Saya berharap kita bersama akan melangkah, berjuang dan memenangkannya. Paling tidak konsistensi kita akan membawa kemenangan ideologi ini. Juga menggagalkan praktek kapitalisme barat dan hegemoni Indonesia pada rakyat Papua. Tuan, menurut saya, pentingnya sebuah pendidikan awal tentang sosialisme itu. Jangan sampai semua orang yang melakukan perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme Amerika disamakan dengan pejuang sosialisme Papua. Walaupun benar bahwa sosialisme paham komunisme adalah gerakan melawan praktek dan kerja imperialisme Amerika dan negara sekutunya. Namun perlu juga diketahui bahwa wilayah kawasan Timur Tengah berpenduduk umat Muslim juga mengumandangkan perang terhadap imperialisme global. Tetapi mereka tidak memperjuangkan sosialisme atau komunisme namun sebuah negara Islam. Itu adalah hal yang jauh berbeda. Sebab sosialisme paham komunisme adalah sebuah gagasan anti-kapitalisme dan imperialisme yang berjuang untuk kehidupan dan kesetaraan warga masyarakat dalam negara. Sosialisme adalah sebuah aliran dari paham yang dimotori oleh Karl Marx dan semua variannya. Perjuangan sosialisme adalah ideologi perjuangan yang diusahakan dengan berbagai cara, baik dari yang lunak hingga yang keras. Konsep itu harus mendapat dukungan dari masyarakat. Itu adalah perjuangan sosialisme sebenarnya. Menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita memperjuangkan sosialisme paham komunisme Papua? Ataukah hanya sebuah bungkusan dari perjuangan primordialisme kita yang terus tumbuh secara alamiah itu? Ada suatu contoh lain. Di Indonesia ada sebuah partai politik elektoral yang dipimpin oleh seorang anak mantan presiden pertama Indonesia. Setelah puluhan tahun kematian ayahnya itu dia selalu bereforia dengan gaya kepemimpinan ayahnya. Apakah partai dari anak ini disebutkan sebagai partai sosialisme? Tentu saja tidak, sebab rakyat tidak tahu menahu tentang partai itu. Partai bukan milik rakyat tetapi milik kelompok elit borjuis. Banyak juga organisasi pemuda yang bereforia dengan pemimpin pertama negara ini. Bahkan berafiliasi dengan partai anaknya. Apakah gerakan mahasiswa pemuda ini dapat disebutkan sebagai gerakan sosialisme yang masih berjuang untuk rakyat? Tentu saja tidak. Itu mungkin saja tempat mencari makan bagi kelompok pemuda tersebut. Seperti itulah partai PDIP milik anak Ir Soekarno bernama Megawati. Bagaimana dengan partai elektoral lainnya di Indonesia? Apakah mereka ada yang menjadi partai rakyat atau partai sosialis? Jawaban semuanya adalah milik kelompok borjuis bukan partai sosialis. Hal tersebut dapat kita lihat dari praktek dan kerjanya selama ini. Hal ini menjadi penting untuk diingat bagi kita, agar tidak bergerak dengan suatu hal yang sama serupa seperti poin di atas. Sosialisme adalah perlawanan kita. Kita tidak berjuang atas nama pribadi, suku, kampung, tetapi sebagai sebuah bangsa dengan kebudayaan baru, yaitu sosialisme Papua. Mengapa sosialisme Papua adalah kebudayaan baru? Perlu kita pahami bahwa sosialisme kesukuan atau tradisional telah terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil suku bangsa Papua yang hampir 300-an suku ini. Tidak ada acara yang dapat mempersatukannya. Selalu ada alasan untuk meninggikan masing-masing kelompok ini primordialisme. Akan datang pertanyaan tentang bagaimana kenyataan hari ini, bahwa adanya solidaritas yang tinggi antara sesama dari berbagai suku di Papua. Adanya kolaborasi dalam struktur dan organisasi. Adanya toleransi antara suku bangsa di Papua. Sangat perlu kita menyadari bahwa nasionalisme kita terbentuk karena sebuah penindasan bersama. Nasionalisme kita kelihatan di permukaan karena Indonesia sebagai musuh bersama kita. Persatuan kita itu sebenarnya semu. Hal seperti ini biasa terjadi pada bangsa tertindas di mana saja. Dalam sistem kepemimpinan tradisional di Papua, telah adanya identifikasi tentang 4 gaya kepemimpinan, yang secara tidak langsung berdampak pada perjuangan modern kita. Apakah hal ini adalah poin untuk kita mempertanyakan persatuan kita? Tentu saja harus.
Sebab dalam penjelasan yang telah Tuan berdua uraikan tentang bagaimana proses materialisme historis suatu bangsa dan kaitannya dengan Papua, kita ketahui berada pada zaman yang disebut dengan zaman batu muda atau Paleolitikum. Adanya penemuan bahwa lompatan sejarah yang luar biasa sangat mempengaruhi psikologis hingga gaya berjuang kita. Kepemimpinan dalam kelompok-kelompok perjuangan juga dapat kita nilai berdasarkan karakternya.